Assalamualaikum sahabat kebaikan. Yuk beramal bersama Yayasan Amal Mata Hati yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Titipan kebaikan bisa Anda salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Sahabat Yayasan Amal Mata Hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Kamal, kajian amal mata hati. Sebuah program dari Yayasan Amal Mata Hati melalui channel YouTube Yayasan Amal Mata Hati bersama saya Kurnia Rahmat, Ketua Yayasan Amal Mata Hati. Dan pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan seri kajian tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Baik, apa yang disebut dengan tauhid uluhiyah? Nah, kita lihat di sini dalam pengantar ya. Tauhid uluhiyah ya merupakan inti dakwah seluruh nabi dan rasul ya. Jadi seluruh nabi dan rasul menyerukan kepada apa? Yaitu kepada tauhid uluhiyah. Ia adalah bentuk realisasi tauhid yang paling utama, yakni mengesahkan Allah ya dalam segala bentuk ibadah. Nah, maka nama lain daripada tauhid uluhiyah ini disebut dengan tauhid ibadah gitu ya. Karena tanpa tauhid uluhiyah, ya, seseorang belum dianggap sebagai seorang mukmin sejati, seorang muslim sejati. Dia hanya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, kemudian memberi rezeki, mengatur, mengurus, memelihara, kemudian menghidupkan dan mematikan. Akan tetapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tauhidnya itu atau keimanannya itu tidak sempurna, begitu ya. Nah, bahkan ya orang-orang musyrik di Mekah saja mereka percaya kalau yang menciptakan mereka adalah Allah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah gitu. Akan tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beribadah kepada selain Allah, yaitu kepada Lata, Uzza, Manat dan Hubal gitu ya. Nah, maka ya tauhid uluhiyah ini ya adalah merupakan bentuk kesempurnaan keimanan seorang mukmin gitu. Nah, kemudian makna tauhid uluhiyah. Kita lihatkan sekarang kepada makna tauhid uluhiyah. Ibadah hanya kepada Allah saja. Baik. Tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ibadah. Karena inti dari uluhiyah adalah menunjukkan ya seluruh bentuk ibadah atau menunjukkan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kata al-ilah ya, secara bahasa berarti yang disembah ya. Ilah maknanya al-ma'luh gitu. Oleh sebab itu maka la ilaha illallah ya, maknanya adalah tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya yang memiliki hak untuk disembah gitu. Ini bukan hanya pernyataan lisan, tetapi komitmen untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja, baik dalam doa, sholat, nazar, sembelihan, tawakal, cinta, takut, harapan, dan bentuk ibadah lainnya. Ya. Jadi semuanya itu hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita berdoa hanya kepada Allah, sholat pun hanya kepada Allah, gitu kan? Nazar kita niatkan ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan sembelihan. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah. Tawakal hanya kepada Allah, ya. Rasa cinta, mahabbah hanya cinta kepada Allah. Demikian juga dengan takut ya, khauf, harapan, roja ya dan bentuk ibadah lainnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Nah, dalam hal ini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu ini mengandung makna taksis sahabat ya. Iyyaka ini maf'ulnya didahulukan begitu kalau dalam bahasa Arab ya. Iyyaka hanya kepada engkau na'budu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau ya, kami memohon pertolongan. Ini kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul muqaddam ya, maf'ulnya itu didahulukan. Kemudian fi'il fa'il diakhirkan. Nah, ini menunjukkan kepada apa? Ini menunjukkan kepada pengkhususan gitu. Jadi, kita hanya mengkhususkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala saja, gitu. Demikian juga dengan memohon pertolongan. Ya, memohon pertolongan itu hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
Dan ayat ini merupakan deklarasi tauhid uluhiyah yang setiap muslim ucapkan minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat mereka, begitu ya. Baik. Nah, kemudian ada perbedaan sahabat ya antara tauhid uluhiyah dan rububiyah. Ya. Banyak orang mengira bahwa cukup dengan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta atau rububiyah ya, seseorang telah bertauhid. Ya, padahal tauhid uluhiyah ya lebih dari sekadar pengakuan. Ia adalah perbuatan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah. Nah, berikut perbedaan mendasar. Baik, kita lihat di sini. Tauhid rububiyah ya, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki dan sebagainya gitu. Sementara tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh bentuk ibadah. Kemudian selanjutnya, tauhid rububiyah bersifat pengetahuan dan pengakuan. Nah, sementara tauhid uluhiyah bersifat amal dan pengamalan ya, karena dia terkait dengan ibadah. Kemudian tauhid rububiyah diakui oleh kaum musyrikin Quraisy ya, itu tadi seperti yang saya sebutkan gitu ya. Nah, sementara kalau tauhid uluhiyah tidak mereka amalkan sehingga mereka tetap musyrik gitu. Kemudian tauhid rububiyah tidak cukup untuk masuk Islam gitu. Sementara kalau tauhid uluhiyah wajib ya disertai tauhid uluhiyah gitu. Jadi maksudnya seseorang tatkala dia sudah masuk ke dalam Islam ya, maka dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 ya. Ayat ini menunjukkan perintah untuk beribadah atau uluhiyah ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena dialah satu-satunya Rabb yang menciptakan atau rububiyah gitu. Jadi ketika seseorang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, maka harus diiringi dengan apa? Harus diiringi dengan beribadah hanya kepadanya gitu. Ketika seseorang yakin Allah yang menciptakan dia, memberi rezeki kepada dia, kemudian mengatur segala kehidupan dia gitu kan, menghidupkan dan mematikan dia, maka ibadahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Begitu. Contoh ibadah dalam uluhiyah. Tauhid uluhiyah mencakup segala bentuk ibadah ya, baik lahir maupun batin. Di antaranya doa. Nah ini. Doa itu tidak boleh meminta ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya ya. Kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salat. Nah, demikian juga dengan salat ya, hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka hilangkan dalam salat itu sifat riya dan sum'ah ya. Riya itu ingin dilihat oleh orang lain ya. Sum'ah ingin didengar oleh orang lain. Nazar dan sembelihan hanya ditujukan kepada Allah saja. Seperti itu maka kalau kita menyembelih ya, itu sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ketika kita hendak menyembelih kita ucapkan apa? Bismillahi Allahu akbar kan? Bismillah dengan nama Allah yang maha besar gitu. Kemudian cinta ya, takut dan harapan ditujukan dengan puncaknya kepada siapa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Al-mahabbah, khauf dan raja. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla li riya'in faqad asyraka." Masyaallah ya. Man shalla li riya'in, barang siapa yang salat ya karena riya, ingin dilihat oleh orang lain, faqad asyraka, maka sungguh dia telah musyrik. Nauzubillah ya. Wa man shoma li riya'in faqad asyraka, barang siapa yang saum puasa karena ingin dilihat orang juga dia telah syirik ya. Wa man tasaddaqa li riya'in faqad asyraka ya. Dan barang siapa yang bersedekah juga ya karena ingin dilihat orang, nah itu juga telah syirik ya. Nah, ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Ahmad ya. Dari sahabat Mahmud bin Labib ya radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, dia sahabat jadi salat kalau riya syirik. Terus saum riya syirik. Bersedekah riya juga syirik. Nah, oleh sebab itu ikhlaskan semuanya hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Penutup, tauhid uluhiyah ya adalah esensi dari syahadat la ilaha illallah. Ya bukan sekadar pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, tetapi komitmen bahwa seluruh ibadah hanya untuknya. Inilah tauhid yang menjadi misi utama dakwah
para nabi dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang musyrik. Maka hendaklah setiap muslim menata tauhidnya dan memastikan bahwa ibadahnya benar-benar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, itulah sahabat ya, mudah-mudahan kita bisa mengikhlaskan kemurnian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian memurnikan setiap ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.